Selamat datang di webinar Live Coach RCK. Sebelum memulai agenda pelatihan, ada beberapa pengumuman dan harap disimak dengan baik. Yang pertama, kepada para peserta, silakan untuk mengisi absensi terlebih dahulu dengan mengetikkan nama sesuai dengan KTP, kemudian alamat email, nomor handphone, dan juga nama program pelatihan yang diambil di kolom chat. Untuk webinar ini adalah milik pelatihan RCK Consulting, dengan nama pelatihan menjelaskan kepada pelanggan fungsi dan kualitas barang dan jasa bagi tenaga penjual. Webinar ini akan dilaksanakan dalam satu arah, jadi hanya narasumber yang akan berbicara, maka dimohon kepada para peserta untuk mematikan mic atau di-mute suara audionya agar tidak mengganggu selama penjelasan berlangsung. Dan setelah penjelasan akan dibuka untuk sesi tanya jawab ya. Kemudian nyalakan juga kamera depan di laptop ataupun di handphonenya, kemudian silahkan di screenshot sebagai bukti bahwa rekan-rekan sudah mengikuti webinarnya. Kemudian bagi peserta yang salah kamar webinar, harap untuk segera meninggalkan Zoom Meeting ID ini dengan menekan tombol N dan silakan tekan Leave Meeting. Untuk webinar ini akan berlangsung selama kurang lebih 40 menit untuk satu sesinya maksimal 500 peserta. Untuk kolom webinar hanya akan terbuka di jam yang ada kegiatan webinarnya saja, maka peserta diharapkan membuka aplikasi karirmu baik melalui web ataupun melalui aplikasi yang sudah diunduh di handphonenya dan pastikan centang hijaunya muncul selama webinarnya berlangsung. Demikian rekan-rekan untuk pengumumannya. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu saya dengan Miss Suci, Senior Trainer dari RCK. Baik rekan RCK, apa kabar nih sebelumnya rekan-rekan? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu ya. Oke rekan-rekan, pada webinar kali ini kita tidak akan terlalu banyak membahas teori gitu ya, karena saya yakin kalau untuk masalah teorinya, masalah ilmunya rekan-rekan sudah paham betul. Hanya bagaimana nih praktiknya gitu ya, bagaimana nih caranya untuk kita bisa menjelaskan kepada pelanggan kita mengenai fungsi dan juga kualitas barang dan jasanya itu sendiri ya kepada pelanggan, karena pelanggan ini kan pasti tidak mau rugi, betul ya. Pelanggan ini maunya untung, maunya mengerti tentang produk yang dia beli dari tempat kita atau dari toko kita gitu. Nah, kita sebagai tenaga penjual, sebagai pemilik tokonya tentu harus bisa menjelaskan produk ini dengan baik kepada pelanggan. Mungkin di antara rekan-rekan juga pernah gitu ya menemukan atau mungkin pernah juga punya pengalaman bertemu dengan seorang tenaga penjual atau kita biasanya kenalnya dengan pelayan toko gitu ya, penjaga toko. Itu mungkin kurang kurang kompeten mungkin ya pada saat mereka menjelaskan gitu ya tentang suatu produk yang mereka jual kepada kita gitu. Nah, ini hal-hal yang seperti ini yang akhirnya membuat pelanggan justru merasa sedikit kecewa kurang lebih begitu ya. Betul nggak sih? Kadang kita kan sebagai pelanggan inginnya dijelaskan itu yang detail gitu ya, supaya kita ini betul-betul paham. Jadi ketika nanti kita sampai di rumah, kita nggak bertanya-tanya lagi, kita nggak bingung lagi gitu ya. Apalagi kalau misalnya posisinya tokonya jauh dari rumah kita, kan PR banget ya, harus balik lagi ke tokonya cuma nanyain satu hal aja gitu. Apalagi kalau misalnya si toko tersebut juga tidak menyediakan layanan konsumen gitu ya, layanan pelanggan itu, wah itu juga bikin PR banget gitu untuk si pelanggannya gitu ya. Jadi bagaimana nih caranya gitu ya ketika kita ingin menjelaskan hal tersebut, menjelaskan fungsi dan juga kualitas tentang produk ini kepada pelanggan kita supaya mereka ini paham, mengerti gitu ya, dan tidak bertanya-tanya lagi sehingga mereka mendapatkan yang namanya kepuasan pelanggan gitu ya. Nah, saya akan share lebih dahulu nih rekan Arsike untuk materinya ya. Oke. Baik, rekan Arsike, ini kita mulai ya untuk materinya. Nah, rekan Arsike bisa lihat di layar monitornya ya. Oke, untuk temanya yaitu menjelaskan kepada pelanggan fungsi dan kualitas barang dan jasa bagi tenaga penjual. Kita akan coba untuk memahami terlebih dahulu ya uraian tugas-tugas kita sebagai tenaga penjual. Ini bagaimana gitu ya caranya, kemudian juga dilanjutkan dengan penghantar fungsi dan juga kualitas barang dan jasa.
Nah, untuk uraian tugas tenaga penjual itu sendiri, sebagai asisten tenaga penjualan toko, ini kan nanti menjual aneka barang. Berikut juga mungkin ada yang menjual jasa gitu ya, secara langsung ataupun tidak langsung. Artinya kalau yang tidak langsung mungkin secara online gitu ya. Karena di masa pandemi ini memang lumayan juga nih banyak pedagang-pedagang atau penjual-penjual online bermunculan. Kemudian ketika seorang asisten penjualan toko ini menjual aneka barang dan juga jasa secara langsung kepada masyarakat, kepada pelanggan atau kepada konsumennya, ini atas nama perusahaan retailnya sendiri ataupun perusahaan grosir. Dan juga nanti dituntut ya seorang asisten penjualan toko ini untuk bisa menjelaskan fungsi dan juga kualitas dari barang ataupun jasa yang mereka jual tersebut. Nah, tugasnya yaitu yang pertama, menentukan kebutuhan pelanggan dan memberi saran tentang produk, kemudian kisaran harga, pengiriman, garansi, dan juga penggunaan dan perawatan produk. Nah, dalam menentukan kebutuhan pelanggan ini, rekan Arsike, ini harus jeli sekali ya sebagai asisten tenaga penjualan toko atau sebagai tenaga penjual, kita harus betul-betul tahu ya, kita harus bisa menerka atau menebak mungkin gitu ya, kira-kira nih pelanggan kita ini butuhnya apa ya. Kadang ada juga nih, seseorang gitu yang baru mau menjual atau baru mau memulai usahanya kadang bingung, aduh mau jualan apa ya? Nanti laku nggak ya kira-kira kalau jualan misalnya produk A, kira-kira laku nggak ya kalau jualannya produk B? Nah, ini kita harus pandai betul ya untuk menentukan bagaimana kebutuhan pelanggan ini. Kemudian bagaimana caranya sebagai seorang asisten tenaga penjualan toko untuk dapat memberikan saran tentang produk. Contohnya, ada pelanggan yang datang ke toko kita misalnya, Mbak, ini saya mau tanya nih, kira-kira warna lipstik yang cocok untuk kulit seperti saya seperti apa ya? Misalnya gitu ya, warna yang mana ya Mbak? Misalnya gitu ya. Nah, kita harus tepat nih, jangan misalnya, mohon maaf ya, misalnya si pelanggannya ini mungkin kulitnya agak gelap misalnya gitu, terus kita kasih saran warnanya yang betul-betul nggak sesuai gitu ya dengan warna kulitnya, malah terlihat jadi kelihatannya mungkin malah jadi jelek gitu ya, malah jadi kurang pantas gitu ya. Nah, jangan sampai ini terjadi. Jadi usahakan ketika misalnya pelanggan yang bertanya tentang saran suatu produk, kita harus bisa memberikan saran yang terbaik tentang produk tersebut. Misalnya kita ada dua opsi nih, ini Bu, misalnya saya punya dua warna nih, silakan nih Ibu boleh coba dulu. Misalnya ini ada testernya loh Bu, Ibu boleh coba kira-kira Ibu cocok yang mana. Saran dari saya ini adalah misalnya yang A, lipstick yang A dan yang B. Silakan Ibu coba dulu, kan itu lebih enak ya. Nanti akhirnya juga si pelanggan tersebut yang menentukan atau yang memutuskan nanti kira-kira mau belinya yang mana gitu ya. Kemudian masalah kisaran harga juga kadang nih pelanggan kan suka membanding-bandingkan gitu ya rekan Arsike. Membanding-bandingkan misalnya, kok di toko A harganya cuma 5.000, kok di sini harganya 6.000 sih, misalnya gitu ya. Padahal selisihnya cuma Rp1.000, tapi buat mereka pelanggan gitu ya, konsumen kita ini itu kadang selisihnya cuma Rp500 aja pasti mereka kejar gitu, pasti mereka cari, pasti mereka anggap itu lebih murah gitu ya, padahal cuma selisih Rp500 juga gitu ya. Tapi ya itu tadi seninya berjualan, seninya berbelanja untuk si pelanggan itu sendiri ya. Jadi memang kisaran harga ini juga nanti menentukan kira-kira pelanggan tersebut akan membeli produk ataupun barang tersebut dari toko kita atau dari toko pesaing kita gitu ya. Jadi sebagai seorang asisten penjualan toko juga harus pandai nih gitu ya, memberikan saran, memberikan informasi mengenai kisaran harga tentang suatu produk, kemudian mengenai pengirimannya, apalagi kalau rekan-rekan berjualannya online, ini harus betul-betul jelas ya pengirimannya, misalnya menggunakan ekspedisi apa, jasa antarnya apa, misalnya gitu ya, kemudian harus ada garansi juga, jangan lupa garansi ini juga penting ya, apalagi kalau misalnya pelanggannya menggunakan jasa kita atau kita menjual jasa gitu ya, jasa pengiriman misalnya, itu kan kalau garansi ini sangat dibutuhkan karena untuk menjaga juga ya keamanan dari si produk tersebut. Kemudian penggunaan serta perawatan produknya juga harus kita informasikan kepada pelanggan, harus kita jelaskan gitu ya. Kemudian tugas berikutnya adalah menunjukkan dan menjelaskan kepada pelanggan barang dan jasa perusahaan. Ini udah otomatis ya, sebagai penjual, sebagai asisten tenaga penjual tentu harus menjelaskan, harus pandai menunjukkan, menjelaskan kepada pelanggan tentang produk yang akan kita jual. Misalnya kita jual nih produk makanan ringan misalnya gitu ya. Nah, makanan ringan untuk anak-anak. Nah, kita harus bisa nih menunjukkan dan juga menjelaskan kira-kira makanan ringan mana nih yang paling laku terjual misalnya. Kemudian kandungannya yang paling aman untuk anak-anak yang mana gitu ya. Jadi kita harus paham betul mengenai produk yang akan kita jual sehingga kita nanti akan bisa menjelaskan kepada
pelanggan. Kemudian menjual barang dan jasa, ini sudah pasti ya, namanya juga penjual ya kan, otomatis harus bisa menjual barang dan jasa. Kemudian juga menerima pembayaran dengan berbagai metode pembayaran, misalnya ya ada yang misalnya mau cash atau mau misalnya saat ini banyak yang pakai QR gitu ya. Nah, itu juga silakan, itu rekan-rekan sebagai tenaga penjual harus bisa update terus ya tentang berbagai metode pembayaran yang nanti akan dilakukan oleh pelanggan ataupun yang disediakan oleh toko kita. Kemudian menyiapkan faktur penjualan dan mencatat penjualan menggunakan cash register. Jangan lupa ya, harus dicatat penjualan-penjualannya supaya tahu ya kira-kira hari ini sudah laku terjualnya berapa gitu ya. Yang belum laku apa aja itu harus bisa kita harus punya datanya gitu ya supaya tahu ya kira-kira nanti barang yang harus ditambah apa, barang yang harus dikurangi apa gitu. Nah, kemudian membantu dengan manajemen persediaan berkelanjutan seperti persediaan produk dan berpartisipasi dalam pengambilan stok. Kemudian menumpuk dan memajang barang-barang untuk dijual dan membungkus dan mengepak barang yang akan dijual. Biasanya kan kalau udah beli gitu ya, kita misalnya, oke Mbak, saya mau beli piringnya misalnya 1 lusin. Nah, kita harus bisa ya sebagai tenaga penjual itu bagaimana cara membungkus piring tersebut supaya aman dibawa oleh pelanggannya, kan otomatis mungkin pelanggan nanti ada yang bawa kendaraan motor mungkin atau naik beca gitu ya, atau naik sepeda atau misalnya jalan kaki. Nah, itu kita harus tahu ya bagaimana cara membungkusnya, bagaimana mengepak barangnya supaya nanti si piringnya itu nggak pecah di jalan misalnya gitu ya. Jadi tetap aman sampai si pelanggannya tiba di rumahnya gitu kurang lebih ya rekan Oke. Nah, sebagai seorang tenaga penjual retail ini menjual aneka barang dan jasa secara langsung kepada masyarakat atau atas nama perusahaan retail dan juga menjelaskan fungsi dan kualitas barang dan jasa. Kemudian menjelaskan kepada pelanggan mengenai barang dan jasa, kemudian menjual barang dan jasa juga, kemudian menerima pembayaran dengan berbagai metode pembayaran, menampilkan barang untuk dijual dan juga membungkus dan mengepak barang yang dijual. Nah, ini adalah uraian tugas untuk seorang tenaga penjual retail. Kalau tadi sebagai seorang asisten penjualan toko ya. Nah, ini detailnya untuk tenaga penjual retail, kemudian berikutnya ini untuk tenaga penjual grosir. Nah, kalau bedanya retail sama grosir kan cuma ini ya, jumlah barangnya aja. Kalau retail kan lebih sedikit gitu ya, kalau grosir kan menjualnya lebih banyak gitu kurang lebih ya. Nah, untuk tenaga penjual grosir ini menjual aneka barang dan jasa secara langsung kepada masyarakat atau atas nama perusahaan grosir, kalau tadi retail ya, dan juga menjelaskan fungsi dan kualitas barang dan jasa. Kemudian menentukan kebutuhan pelanggan, memberikan saran tentang berbagai produk, menjelaskan juga kepada pelanggan mengenai barang yang akan dijual dalam jumlah yang besar. Nah, kalau misalnya retail, jumlah yang dijualnya mungkin paling besar juga mungkin losin gitu ya, 1 lusin misalnya gitu ya. Tetapi kalau untuk misalnya untuk tenaga penjual grosir ini kan lumayan besar ya jumlah yang dia jual gitu kan, mungkin kodian dan lain-lain gitu. Kemudian juga menjual barang dan jasa secara grosir, menerima pembayaran, lalu menyiapkan faktur penjualan barang secara grosir, dan juga menampilkan barang untuk dijual secara grosir juga dan membungkus serta mengepak barang grosir yang nanti akan dijual gitu ya rekan Oke. Nah, berikutnya kita beralih ke produk. Dari tadi kita bicara tentang barang dan juga jasa ya atau produk ya ini. Nah, produk ini adalah elemen kunci dalam keseluruhan penawaran pasar menurut Kotler dan juga Keller ya. Nah, selain itu, produk ini juga bisa didefinisikan sebagai persepsinya konsumen ya, yang dijabarkan oleh produsen melalui hasil produksinya. Nah, menurut Kotler, ini adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, lalu dibeli, kemudian digunakan atau dikonsumsi, kemudian bisa memuaskan keinginan atau kebutuhan pelanggannya. Jadi secara konseptual, produk ini adalah pemahaman subjektif dari produsen atau sesuatu yang bisa ditawarkan sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan kebutuhan dan kegiatan konsumen sesuai dengan kompetensi dan kapasitas organisasi serta daya beli pasarnya. Oke. Nah, untuk karakteristik dari sebuah produk ini bagaimana? Nah, yang pertama ya adalah harus ada mereknya ya, harus ada branding gitu ya, harus ada brandnya. Nah, kenapa ini penting? Karena pemberian merek ini nanti akan membedakan gitu ya produk yang kita jual dengan produk pesaing kita gitu. Dibedakannya melalui apa? Biasanya melalui
merek ya, dan juga kualitas gitu ya. Jadi merek ini apa? Nah, merek ini sebuah nama gitu ya, sebuah istilah, sebuah tanda atau mungkin simbol gitu ya, atau rancangan atau bisa juga kombinasi dari semua yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi suatu produk ataupun jasa dari satu atau kelompok penjual dan juga membedakannya dari produk pesaing kita. Pemberian merek ini merupakan masalah pokok dalam strategi produk ya rekan RCK. Nah, pemberian merek ini juga terhitung mahal gitu ya dan juga memakan waktu karena kita harus betul-betul pikirkan kira-kira merek yang cocoknya apa nih ya gitu ya untuk si produk tersebut gitu ya. Sehingga nanti merek ini kalau misalnya merek ini misalnya bagus gitu ya, ini nanti pasti akan membuat produknya berhasil. Tapi kalau misalnya ternyata merek ini kurang cocok, wah ini pasti nanti kemungkinan gitu ya, kemungkinan pasti akan gagal gitu ya dalam penjualannya gitu. Jadi kita harus pikirkan betul-betul kira-kira merek yang tepat apa ya. Apalagi kalau kita misalnya baru mau mulai usaha, itu harus betul-betul dipikirkan kira-kira nama tempat usaha kita ini apa gitu ya. Kalau misalnya kita mau buka kedai makanan gitu ya, tempat tempat makan untuk anak-anak muda, kira-kira apa yang cocok namanya. Nah, itu harus kita pikirkan betul-betul ya supaya nanti bisa menarik perhatian calon-calon pelanggan kita, kemudian juga mudah untuk diingat. Mungkin namanya itu bisa juga nama yang berkesan misalnya gitu ya, sehingga kalau misalnya ingat makanan itu, oh ingatnya kedai ini gitu ya, itu kan lebih apa ya, membuat pelanggannya biasanya lebih sering dan juga lebih ingin apa ya, lebih sering ingin mengunjungi tempat kita gitu ya. Kalau misalnya itu namanya itu mudah diingat, kemudian mungkin namanya berkesan, lucu gitu ya. Nah itu harus betul-betul dipikirkan. Termasuk juga sebuah produk ataupun barang, misalnya kita mau jualan kue nih, kue apa ya, misalnya kue bolu nih gitu ya, kue bolu gitu ya, cake atau tart gitu ya untuk ulang tahun. Semua hampir saat ini kayaknya udah banyak banget yang jualan gitu ya. Tart ini seperti apa bentuknya tuh udah beragam sekali. Tapi apa sih yang membedakan tart kita dengan tartnya orang lain gitu ya? Mungkin kita bisa kasih nama-nama yang lucu gitu ya, nama-nama yang kreatif gitu ya, yang imajinatif, yang akhirnya bisa membuat pelanggan ini selalu terngiang-ngiang gitu ya, teringat-ingat dengan produk kita. Itu juga bisa ya digunakan gitu rekan RCK. Nah, jadi kalau kita apa ya, membuat suatu nama merek ini gitu ya, kemudian berkesan buat si pelanggan, ya ini biasanya nanti akan menambah keberhasilan yang besar juga terhadap penjualan produknya itu sendiri. Oke. Jadi pikirkan betul-betul kira-kira nanti mereknya apa, mau dikasih nama apa nih si produknya atau si barang yang akan kita jual untuk pelanggan ini ya, supaya mereka bisa mudah mengingat gitu ya produk yang kita jual ini apa. Karena saya yakin sekali ya, saat ini yang jualan misalnya baju, yang jualan baju nggak cuma satu, betul nggak sih? Mereknya juga nggak cuma satu dua, udah banyak sekali mereknya gitu ya. Tapi apa sih mereknya atau namanya nih yang mudah diingat sama pelanggan gitu. Jadi ketika mereka mau, oh saya mau beli baju, oh ini saya ingatnya merek ini nih gitu ya. Oke, berikutnya yaitu pengemasan atau packing. Ini penting sekali ya. Packing ini adalah kegiatan merancang dan juga membuat wadah atau pembungkus suatu produk. Ini melibatkan merancang dan membuat wadah atau pembungkus suatu produk ya rekan RCK. Nah, pengemasan ini penting sekali yang saya bilang tadi ya, kalau misalnya kita punya toko barang pecah belah gitu ya, bagaimana caranya nih ketika si penjual atau si tenaga penjual ini bisa membungkus gitu ya, bisa packing, bisa mengemas si barang yang penjual yang si pelanggan beli ini supaya bisa sampai ke rumah ini dengan aman gitu ya. Jangan sampai pecah di tengah jalan. Misalnya kita yaudah deh yang penting diikat aja masukin plastik padahal itu plastiknya misalnya kurang kuat nih untuk menopang 12 piece piring gitu ya, piring yang lumayan agak besar misalnya gitu. Nah, khawatirnya kan nanti di tengah jalan tiba-tiba itu lama-lama karena bebannya terlalu berat, akhirnya plastiknya sobek, akhirnya piringnya jatuh, pecah berantakan gitu kan, pasti pelanggannya kecewa ya nggak sih? Jadi pengemasan ini betul-betul harus kita pikirkan. Apalagi kalau kita misalnya berjualannya online ya, ini harus dipikirkan betul-betul bagaimana misalnya kita cara mengemasnya supaya nanti produk yang kita kirimkan ini aman gitu ya. Kalau misalnya rekan-rekan contohnya kita punya usaha atau toko buku nih, buku tersebut ada yang order gitu ya secara online. Nah, misalnya tapi di luar pulau nih misalnya gitu ya. Nah, di luar pulau gitu kemudian gimana nih caranya supaya si buku ini sampai nanti keluar pulau itu baik dalam perjalanannya ataupun sampai nanti tiba diterima gitu ya sama si pelanggan ini kondisinya tetap baik. Misalnya kita kemas dengan wrap gitu ya atau misalnya ditambah apa tuh namanya yang kayu-kayu itu gitu ya supaya pokoknya gimana caranya nih supaya
si produk tersebut aman gitu ya, dan bentuknya tidak ada yang berubah sama sekali gitu, nggak ada yang rusak, nggak ada yang sobek, nggak ada yang cacat gitu kan, sampai diterima si pelanggan atau si orang yang order ke kita gitu ya rekan Arsike ya. Kemudian kualitas produk. Nah, ini adalah kemampuan suatu produk untuk melaksanakan fungsinya, meliputi daya tahan keandalan, kemudian ketepatan, kemudahan operasi dan perbaikan, serta atribut bernilai lainnya. Untuk meningkatkan kualitas produk, perusahaan atau sebuah toko gitu ya, dapat menerapkan program Total Quality Management. Berikutnya, untuk tingkatan produk ini ada produk inti namanya ya, karena Arsike ya. Nah, produk inti ini terdiri dari manfaat inti untuk pemecahan masalah yang dicari konsumen ketika mereka membeli produk ataupun jasa. Contohnya, aduh saya nih misalnya mau butuh banget nih sabun untuk bayi saya gitu ya, kira-kira sabunnya apa ya gitu ya. Nah, produk intinya apa? Produk intinya adalah sabun. Sabunnya untuk siapa? Untuk bayi. Nah, bagaimana caranya kita sebagai tenaga penjual bisa memecahkan masalah tersebut gitu ya, masalah yang dihadapi oleh konsumen kita. Ketika mereka datang ke tempat kita, pasti kan mereka tanya ya, atau misalnya kita yang tanya gitu, Bapak Ibu mau cari apa nih gitu ya. Kemudian misalnya mereka menjawab, ya ini saya cari sabun untuk bayi saya, tapi kebetulan bayi saya ini misalnya masih umur 6 bulan tapi kulitnya nih sensitif misalnya gitu. Nah, kita harus bisa nih memecahkan masalah tersebut gitu ya. Terus kita harus bisa pilihkan juga kira-kira produk apa yang tepat, yang sesuai gitu ya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh konsumen tersebut. Gitu kurang lebih ya. Kemudian yang kedua adalah produk aktual. Seorang perencana produk ini harus menciptakan produk aktualnya di sekitar produk inti. Nah, karakteristik dari produk aktual ini diantaranya tingkat kualitasnya, kemudian nama merek, kemasan yang dikombinasikan dengan cermat untuk menyampaikan manfaat intinya itu seperti apa gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi sabun nih, sabun oh sabunnya harus yang sensitif ya, yang sensitif kira-kira apa aja nih mereknya gitu kan. Kita sebagai tenaga penjual otomatis harusnya tahu ya merek apa aja nih yang tepat untuk kulit bayi yang sensitif misalnya gitu ya. Nah, itu harus kita bisa berikan atau jelaskan mengenai produk tersebut, mengenai kualitasnya kepada si pelanggan kita gitu. Nah, kemudian produk tambahan ini harus diwujudkan dengan menawarkan jasa pelayanan tambahan untuk memuaskan konsumen, misalnya dengan menanggapi dengan baik klaim dari konsumennya, kemudian melayani konsumennya lewat telepon jika memang konsumennya mempunyai masalah atau pertanyaan ya. Jadi produk tambahan ini berkaitannya dengan pelayanan nih rekan Arsike. Selain produk-produknya yang kita jual gitu ya, atau jasa yang akan kita tawarkan, pelayanan juga ini penting gitu ya sebagai produk tambahan. Nah, karena apa? Karena pelayanan yang baik yang bisa diterima oleh pelanggan ini tentu akan membuat pelanggannya merasa puas, kemudian pelanggannya juga nanti akan datang kembali. Nah, lebih baik lagi kalau nanti pelanggannya sudah merasa puas, sering datang ke toko kita gitu ya, belanja berulang-ulang, otomatis juga nih nanti pelanggan tersebut akan merekomendasikan toko kita kepada rekan-rekan yang ada di sekelilingnya, keluarga terdekatnya misalnya gitu ya, atau teman-teman sepermainannya gitu, tetangga-tetangganya misalnya gitu ya, atau teman-teman sekantornya gitu. Nah, itu tidak menutup kemungkinan untuk bisa direkomendasikan gitu ya oleh si pelanggan tersebut mengenai toko kita ini gitu ya rekan-rekan Sike. Jadi untuk produk tambahan ini bisa diwujudkan dengan tadi ya menawarkan jasa pelayanan tambahan yang terbaik ya. Apalagi kalau misalnya tadi kalau ada klaim gitu ya dari si pelanggannya, kita sediakan nih misalnya layanan konsumen melalui telepon ataupun kalau sekarang sih udah via chat gitu ya, via WhatsApp misalnya. Nah, itu lebih enak lagi kan ya karena sebagian besar sih rata-rata udah menggunakan chat ini gitu ya. Nah, itu silakan nanti bisa kita buka juga atau kita tempelkan di toko kita gitu ya, nomor telepon yang bisa dihubungi kalau ada klaim misalnya atau ada komplain. Itu lebih enak lagi karena membuat pelanggan yang saya bilang tadi nggak terlalu apa ya, nggak ribet gitu ya harus datang lagi ke toko karena mau klaim atau mau komplain misalnya gitu. Apalagi misalnya posisi tokonya jauh banget dari rumahnya gitu kan. Itu bikin pelanggannya juga pasti ya udah deh males ke sana lagi. Pelayanannya kurang bagus nih gitu ya, misalnya seperti itu. Nah, itu jangan sampai ini terjadi, makanya kita coba antisipasi dengan menyediakan layanan konsumen ini gitu ya melalui chat ataupun melalui telepon gitu ya jika memang mereka ada pertanyaan atau ada masalah gitu ya yang ingin mereka tanyakan. Oke, berikutnya dari rekan Arsike yaitu mengenai klasifikasi produk. Nah, klasifikasi produk ini ada yang masuk ke dalam barang yang tidak tahan lama, ini biasanya barang yang berwujud ya, yang biasanya habis dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali pemakaian. Contohnya tadi ya sabun, kemudian
minuman, makanan ringan, kapur tulis, gula, garam, wah banyak sekali ya barang yang tidak tahan lama ya. Artinya kalau barang yang tidak tahan lama ini, rekan-rekan harus lebih aware lagi sama expired date-nya ya. Harus dilihat kadaluarsanya. Kira-kira ini udah mau masuk kadaluarsanya, udah dekat atau belum nih masa kadaluarsanya, itu harus betul-betul sering dicek, apalagi kalau kita memutuskan untuk membuka toko makanan. Kemudian kalau misalnya kita jualnya grosiran nih, kita misalnya jual kerupuk-kerupuk gitu ya, jualnya grosiran. Nah, biasanya kan bentuknya plastiknya besar-besar gitu ya, tapi kita misalnya ada yang cuma mau belinya kiloan misalnya gitu ya, itu tetap kita layani. Nah, hati-hati nih ketika membungkus ulangnya gitu ya, ketika kita selesai melayani yang kiloan tadi, yang sisanya ini harus betul-betul diperhatikan, jangan sampai mungkin terkena debu, kemudian jangan sampai mungkin si kerupuknya ini tiba-tiba nggak kriuk lagi gitu ya. Nah, itu harus kita perhatikan betul-betul ya rekan Arsike ya, untuk barang yang tidak tahan lama ini. Kemudian untuk barang yang tahan lama, ini merupakan barang yang berwujud yang biasanya bisa bertahan lama dengan banyak pemakaian. Jadi umur ekonomisnya ini untuk pemakaian normal biasanya 1 atau 2 tahun biasanya ya. Nah, contohnya ini biasanya barang-barang elektronik nih rekan Arsike. Nah, barang-barang elektronik ini misalnya televisi gitu ya, kulkas atau lemari es, kemudian mobil, komputer. Nah, ini juga kan masuknya ke barang-barang tahan lama ya. Jadi barangnya berwujud tapi bisa kita gunakan dalam waktu yang lama gitu ya. Nah, ini harus diperhatikan apanya? Perhatikan kualitasnya tentu ya. Jangan sampai misalnya kita menjual kipas angin, ini kayaknya bisa tahan sampai 5 tahunan misalnya, tapi ternyata baru dipakai 1 bulan udah rusak. Itu kan pasti nanti pelanggannya komplain ke toko kita ya. Jadi harus juga diperhatikan nih kualitas barang atau produknya bagaimana gitu, harus yang terbaik yang kita berikan kepada pelanggan. Jadi sebelum dijual, coba kita cek dulu gitu ya, kira-kira seperti apa kualitasnya. Oke, berikutnya untuk jenis produk nih rekan Arsike. Ada yang namanya specialty goods. Nah, ini adalah barang-barang yang memiliki karakteristik dan juga identifikasi merek yang unik, di mana sekelompok konsumen ini bersedia melakukan usaha khusus untuk membelinya, gitu ya. Nah, kemudian ada juga unsold goods. Nah, ini merupakan barang-barang yang diketahui konsumen, atau kalaupun sudah diketahui, tetapi pada umumnya ini belum terpikirkan untuk membelinya. Contohnya misalnya asuransi, gitu ya. Kemudian juga batu nisan gitu ya. Kalau untuk asuransi kan kita kayaknya aduh ya nih kita nggak dapat tunjangan dari perusahaan misalnya gitu ya, nggak dapat tunjangan kesehatan nih dari perusahaan, kayaknya kita perlu di asuransi. Udah sih terpikirkan gitu ya, tapi kita belum action gitu ya, belum melaksanakan itu gitu kan. Nah, kemudian juga batu nisan, kita kan nggak pernah tahu ya umur kita sampai mana gitu, kita nggak pernah tahu juga kita dikasih usianya sampai berapa gitu ya. Nah, untuk masalah batu nisan ini adalah barang-barang yang kita tahu gitu ya, barang ini ada dijual, kita juga mungkin nanti akan membelinya, tapi belum terpikirkan gitu ya untuk membelinya. Ini kira-kira kapan gitu, kurang lebih ya rekan Arsike. Nah, berikutnya nih, mengenai kualitas nih rekan-rekan ya. Jadi kualitas ini adalah karakteristik dari produk dalam kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang telah ditentukan dan juga bersifat laten. Nah, sedangkan menurut pendapat lain, kualitas ini adalah keunggulan yang dimiliki oleh produk ya. Kemudian menurut Ciptono juga nih, kualitas merupakan perpaduan antara sifat dan karakteristik yang menentukan sejauh mana keluaran dapat memenuhi prasyarat kebutuhan pelanggan atau menilai sampai seberapa jauh sifat dan karakteristik itu memenuhi kebutuhannya. Jadi yang harus diperhatikan rekan Arsike ya, ketika kita menjual suatu produk ataupun suatu jasa, rekan-rekan harus perhatikan kualitasnya. Kita nggak mau dong pelanggan kita kabur, pelanggan kita pindah ke toko pesaing kita hanya gara-gara misalnya kualitas barang yang kita jual ini kurang baik, kualitas jasa yang kita tawarkan ini kurang maksimal gitu ya. Itu kita nggak mau dong ya kan. Jadi pastikan nih rekan Arsike, untuk kualitas ini harus dijadikan prioritas nomor 1 gitu ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kualitas barang ini sudah oke, yang terbaik gitu ya, otomatis pelanggan akan merasa puas. Kalau misalnya contoh kasus ada kayak gini, rekan Arsike menjual produk A dengan kualitas grade-nya grade A gitu ya, kemudian harganya lumayan tinggi misalnya. Nah, dengan harga yang lumayan tinggi ini,
pelanggan ini kira-kira kabur nggak sih? Nah, pelanggan ini nggak akan kabur gitu ya. Kenapa? Karena dia tahu kualitas barang ini memang ada di grade A gitu ya. Dia tahu kualitas barang ini bagus banget gitu. Walaupun misalnya harganya lebih tinggi dari toko pesaing kita, tapi pelanggan itu nggak akan kabur pindah gitu ya. Nggak akan pindah ke toko pesaing kita karena mereka tahu gitu kualitas barang atau produk yang kita jual ini paling bagus gitu ya. Tapi bandingkan kalau misalnya kualitas barangnya ternyata di grade C misalnya gitu ya, tapi kita jual dengan harga yang tadi grade A gitu ya. Pelanggan ini juga kan sekarang pintar-pintar ya, mereka pasti akan membandingkan lebih dulu nih. Kira-kira kalau di toko kita berapa harganya, kualitasnya bagaimana, kemudian toko pesaing kita harga berapa, kualitas berapa, itu pasti mereka udah bandingkan gitu ya. Nah, mereka akhirnya memutuskan membeli ke toko kita karena mereka yakin, oh ternyata kualitasnya bagus gitu. Tapi kalau tadi kasusnya yang kedua, rekan arsipnya jualnya produk dengan grade C, kemudian kita jual dengan harga grade A, pelanggan pasti kabur, pelanggan pasti akan cari ke toko pesaing kita ya, karena mereka merasa tertipu, harganya kok mahal tapi kok kualitasnya kurang bagus. Nah, kalau misalnya mereka sudah merasa kecewa seperti itu ya, kecewa dengan kualitas produk ataupun barang yang kita jual, otomatis rekan arsike, mereka akan kabur, akan pindah ke toko pesaing kita dan mereka tidak akan lagi datang ke tempat kita. Karena apa? Karena mereka sudah merasa kecewa gitu ya, mereka merasa ditipu mungkin gitu ya, nggak mau deh belanja ke situ lagi, soalnya kemarin belinya harganya segini sama nih sama toko pesaingnya tapi kok kualitasnya jelek gitu ya. Jadi ini harus betul-betul diperhatikan kualitas barangnya ini ya, ataupun jasa ketika kita berjualan atau menawarkan sebuah jasa. Contoh rekan arsike mau buka usaha jasa laundry misalnya gitu ya, laundry pakaian. Nah, rekan arsike perhatikan juga kualitasnya. Misalnya gunakan sabun cuci untuk cuci bajunya misalnya kualitasnya bagus gitu ya, yang tidak membuat kain pakaiannya ini rusak gitu kan. Kemudian yang harum gitu ya, bisa menempel nih harumnya dalam beberapa hari misalnya ketika setelah dicuci kemudian disetrika sampai diterima sama si pelanggannya ini masih wangi nih pakaiannya misalnya kayak gitu ya. Nah, itu rekan-rekan harus perhatikan juga gitu kualitasnya seperti apa, karena kalau misalnya si pelanggannya sudah merasa puas tadi, seneng nih, oh ya nih habis laundry nih di tokonya si A nih gitu misalnya ya, habis laundry nih di tokonya A itu bersih banget nih hasil cuciannya, terus wangi lagi, terus wanginya tuh awet banget gitu, terus pakaian saya juga nggak rusak nih, semuanya dalam kondisi yang sama pada saat saya awal misalnya memberikan pakaian tersebut kepada mereka untuk di laundry misalnya, itu kan otomatis mereka nanti akan senangnya happy gitu kan, ketika misalnya mereka mengambil laundryannya, wah senang banget nih semuanya udah bersih, udah harum gitu kan, sampai nanti digunakan juga mereka pakai nih pakaiannya, wah ya nih pakaiannya enak gitu, dipakainya wangi, ini bersih gitu, jadi membuat kita lebih pede lagi. Nah, itu juga salah satu nilai plus gitu ya dari sebuah kualitas yang kita tawarkan kepada pelanggan gitu. Jadi rekan arsike harus perhatikan betul-betul bagaimana kualitas barang ataupun jasa yang nanti akan kita tawarkan kepada pelanggan, karena itu sangat penting ya, dan itu yang nanti akan membuat pelanggan kita menjadi pelanggan setia kita terus gitu ya, nggak cuma sekali dua kali belanja tapi mungkin berulang-ulang kali, bahkan mungkin ada juga yang menjadi pelanggan setia kita yang sudah bertahun-tahun lamanya, biasanya seperti itu ya. Nah, kita lanjutkan nih. Untuk dimensi kualitas ini ada performance ya, ini berhubungan dengan karakteristik operasi dasar dari sebuah produk. Kemudian ada juga durability atau daya tahan, yang berarti berapa lama atau umur produk yang bersangkutan ini bertahan sebelum produk tersebut harus diganti. Nah, semakin besar frekuensi pemakaian konsumen terhadap produk, maka semakin besar pula daya produknya. Kemudian ada juga conformance to specification atau kesesuaian dengan spesifikasi, yaitu sejauh mana karakteristik operasi dasar dari sebuah produk ini bisa memenuhi spesifikasi tertentu dari konsumen atau tidak ditemukannya cacat pada produk ya rekan arsike. Nah, berikutnya ada features atau fitur ya. Ini adalah karakteristik produk yang dirancang untuk menyempurnakan fungsi produk atau menambah ketertarikan konsumen terhadap produk. Kemudian ada juga reliability, ini adalah probabilitas bahwa produk akan bekerja dengan memuaskan atau tidak dalam periode waktu tertentu. Semakin kecil kemungkinan terjadinya kerusakan, maka produk tersebut ini akan sangat diandalkan gitu ya. Kemudian perceived quality, ini atau kesan kualitas, ini sering dibilang merupakan hasil dari penggunaan pengukuran yang dilakukan secara tidak langsung karena
terdapat kemungkinan bahwa konsumen tidak mengerti atau kekurangan informasi atas produk yang bersangkutan gitu ya. Kemudian ada serviceability. Nah, ini meliputi kecepatan dan juga kemudahan untuk direparasi serta kompetensi dan juga keramah tamahan staf layanannya. Dan yang terakhir adalah estetik ya. Nah, ini berhubungan dengan bagaimana penampilan produk tersebut. Ini bagian dari dimensi kualitasnya itu, jadi harus diperhatikannya rekan Arsike. Nah, berikutnya untuk perbandingan mengenai karakteristik barang dan juga jasa. Untuk barang ini karakteristiknya ketersediaan ya, rekan Arsike harus perhatikan betul ketersediaan barang ini. Jangan sampai misalnya barangnya lagi laku terjual banyak banget peminatnya gitu ya, tapi kita nggak punya stok gitu. Jangan sampai nih, ini sering terjadi ya, banyak sekali yang terjadi seperti ini. Mungkin alasannya, iya nih barangnya masih dalam perjalanan, udah diorder kok kemarin tapi nggak tahu nih kok belum sampai juga sampai hari ini. Nah, pelanggan kan nggak akan mau tahu, betul nggak sih? Pelanggan nggak mau tahu tuh cerita-cerita seperti itu. Yang mereka mau adalah ketika mereka butuh barangnya, mereka butuh produknya ada gitu ya. Nggak mau tahu nih, misalnya itu ada mogok di jalan kayak pada saat pengiriman misalnya, atau udah diorder tapi nggak sampai-sampai, atau misalnya barangnya apalah itu pasti mereka nggak mau tahu, betul nggak sih? Nggak usah mereka, kita sendiri deh gitu ya. Kalau misalnya kita sudah butuh satu barang, kemudian kita datang nih ke toko yang terpercaya menurut kita gitu ya, toko langganan kita, tapi tiba-tiba barang itu nggak ada, kan kita kecewa ya. Pasti ngerasanya, duh gimana sih kok nggak ada nih, udah capek-capek kesini gitu kan. Tiba-tiba barangnya nggak ada misalnya, pasti kan kita merasa kecewa. Nah, itu yang mungkin nanti akan dirasakan sama pelanggan juga gitu. Jadi jangan lihat dulu pelanggan deh, coba deh kalau diri kita sendiri yang jadi pelanggan bagaimana kira-kira kalau misalnya kita butuh satu produk, ternyata produknya nggak tersedia gitu ya. Jadi usahakan untuk ketersediaan barang ini selalu ada, apalagi kalau barangnya misalnya lagi banyak terjual gitu ya, lagi laku keras gitu ya. Nah, kita harus bisa antisipasi nih kira-kira misalnya barangnya udah tinggal sekian, ada misal 100 piece lagi, wah kira-kira kita harus sudah bisa stok lagi nih gitu ya, untuk bisa terus berlanjut penjualannya gitu ya, jadi tidak terhenti gitu. Kemudian penampilan barangnya ini juga harus diperhatikan, apalagi rekan Arsike misalnya berjualannya di pinggir jalan ya, dekat dengan debu gitu ya misalnya. Nah, setiap hari mungkin terkena debu jalanan, nah itu harus diperhatikan juga penampilannya. Jangan sampai nih ketika pelanggannya pegang si produknya, ternyata produknya berdebu. Pasti mereka nggak akan mau ya untuk membeli produk tersebut. Mereka kan inginnya produknya yang bersih, yang penampilannya masih bagus, misalnya kondisi kardusnya juga masih oke gitu ya, nggak ada cacatnya, nggak ada mungkin gambarnya udah berubah warna gitu ya, warnanya gitu udah berubah misalnya karena sering terkena debu dan juga terkena paparan sinar matahari gitu ya, mereka akan meragukan juga nanti kandungan yang ada di dalam itu bagaimana gitu. Jadi penampilan ini juga harus diperhatikan. Lalu tepat guna, kemudian kebersihannya ini penting ya, kemudian juga pemakaiannya bagaimana, lalu ketahanan dan juga fleksibilitas, kemudian pemeliharaannya seperti apa dari barang tersebut, itu harus bisa kita jelaskan juga kepada pelanggan, kemudian tahan uji dan juga aman. Nah, sedangkan untuk jasa ini rekan Arsike akan berkaitan dengan keakuratan gitu ya rekan Arsike ya, apalagi kalau kita misalnya posisinya sebagai tadi di sebuah toko sebagai kasir gitu ya. Nah, sebagai kasir atau asisten tenaga penjualan toko yang posisinya sebagai kasir, kita dituntut ya harus bisa nih memberikan jasa gitu ya, pelayanan ketika misalnya pelanggannya mau beli terus kita layani, proses pembayarannya itu harus betul-betul akurat ketika menghitungnya ya, jangan sampai selisih karena nanti akan rugikan kita gitu ya. Kemudian juga kesopan santunan ya dari sebuah jasa ini penting sekali ya, apalagi pelayanan gitu kan. Kalau misalnya kita ada pelanggan yang datang nih, kita baru buka toko, pelanggannya datang, kemudian kita layani dengan sopan santun, ramah tamah gitu ya, tersenyum, ditanyakan, silakan Pak atau Ibu bisa saya bantu, Ibu mau cari apa, misalnya gitu ya, kan itu enak ya, dibandingkan dengan misalnya ada pelanggan yang datang, terus kita cuma diem aja, cemberut, cuma ngeliatin dia dari ujung rambut sampai ujung kaki, misalnya gitu ya, cuma diliatin, dilirik-lirikin, atau bahkan ada juga nih yang kadang dicurigai gitu ya, diikuti nih kemana pelanggannya pergi ketika pelanggannya masuk ke toko kita, terus kita ikutin, tapi kita nggak tanya sama sekali misalnya gitu ya. Jadi seolah-olah kita kayak membuntuti dia, kayaknya kita mencurigai dia gitu ya, jangan-jangan mau curi nih, jangan-jangan mau maling nih gitu ya. Jadi seolah-olah terkesan seperti itu. Nah ini jangan sampai terjadi gitu ya. Jadi ketika kita melayani pelanggan, usahakan ya kita harus sopan, kita harus santun berbicaranya juga.
Kemudian kenyamanan, ini usahakan ya rekan Arsike, kenyamanan ini di dalamnya ada kebersihan tadi juga ya. Kenyamanan misalnya kalau kita buka jasa usaha potong rambut, nah ruang tunggunya ini harus bisa membuat para pelanggan ini merasa nyaman gitu ya, kursinya harus yang enak nih untuk diduduki gitu ya, kemudian suasananya juga bikin nyaman ketika mereka menunggu gitu ya, walaupun menunggunya harus misalnya lebih dari 15 menit atau setengah jam, mereka bisa tetap merasa nyaman. Lalu kompetensi ini juga penting ya, kemudian kredibilitas, ketergantungan, efisiensi, kemudian jujur ya, ini penting sekali jujur ya rekan Arsike ya. Kemudian ketepatan waktu pelayanannya juga harus diperhatikan dan juga dapat dipercaya. Itu karakteristik dari jasa ya. Nah, kita beralih ke total quality management. Nah, ini berfokus pada pelanggan. Itu harus pertama sekali dilakukan ya rekan Arsike ya. Jadi jangan sekali-kali ketika kita misalnya melayani pelanggan, kitanya nggak fokus, misalnya sambil ngobrol sama temennya gitu ya, teman sesama tenaga penjual, atau misalnya sambil melakukan aktivitas lain yang seolah-olah kita mengabaikan pelanggan tersebut. Jangan sampai ini terjadi. Jadi harus bisa fokus sama pelanggannya. Kemudian perhatikan tujuan utamanya adalah kualitas, baik itu dalam pelayanan ya, baik itu juga dalam kualitas si produk ataupun barangnya yang kita jual tersebut. Kemudian menggunakan pendekatan ilmiah dalam pengambilan keputusan dan juga penyelesaian masalah, kemudian komitmen terhadap kualitas dalam jangka panjang, jangan cuma karena baru buka tokonya, wah pokoknya kualitas harus tetap diutamakan. Tapi kalau misalnya udah 1 tahun, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, kualitasnya dikurangi, ya otomatis nanti pelanggannya juga pasti tahu ya, dan mereka pasti akan lambat laun juga nanti akan meninggalkan toko kita gitu. Kemudian mengadakan kerja tim, jangan lupa kita kerja di toko ini kan nggak sendirian, apalagi kalau misalnya kita sebagai pemilik toko, kita punya karyawan misalnya. Nah, ini karyawan ini sebagai tenaga penjual kita, itu juga harus kita rangkul ya. Kemudian kita ajak untuk bekerja sama supaya kita bisa menghasilkan tim yang solid ketika nanti melayani pelanggan. Kemudian mengadakan perbaikan proses secara terus-menerus dan juga berkesinambungan. Lalu memberdayakan pendidikan dan juga pelatihan, kira-kira kalau yang baru masuk nih jadi pegawai kita gitu ya, baru kita terima nih sebagai asisten tenaga penjualan toko kita, coba di training dulu gitu ya, berapa hari gitu ya, supaya mereka tahu dulu bagaimana nih caranya melayani dengan baik, bagaimana kebiasaan-kebiasaan di toko kita gitu ya, ketika melayani pelanggan itu harus bisa kita berikan juga ya, mengenai pendidikan dan juga pelatihannya. Ini penting ya rekan Arsike ya. Kemudian adanya kebebasan dalam mengadakan pengendalian, kemudian adanya keseragaman dan juga kesamaan tujuan, serta keterlibatan dan pemberdayaan karyawan maupun seluruh personil organisasinya. Oke. Oke, nih rekan Arsike, demikian ya untuk pemaparan materi mengenai menjelaskan kepada pelanggan fungsi dan kualitas barang dan jasa bagi tenaga penjual. Oke, rekan Arsike, mudah-mudahan ada gambaran gitu, ada sedikit gambaran mengenai bagaimana kita untuk menjadi seorang penjual atau asisten tenaga penjualan toko yang baik gitu ya ketika kita melayani pelanggan. Perhatikan betul kualitasnya ya, baik kualitas produk ataupun barang ataupun jasa yang kita tawarkan kepada pelanggan, juga kualitas pelayanannya. Karena ini berkaitan gitu ya, ini pasangan yang tidak bisa dipisahkan ya antara kualitas pelayanan dengan kualitas barang ataupun jasa yang kita tawarkan ini. Jadi rekan Arsike harus perhatikan betul-betul, harus paham betul mengenai kualitas produknya seperti apa supaya nanti kita juga bisa menjelaskan kepada pelanggannya juga enak gitu ya. Kemudian pelanggannya juga nanti mengerti sehingga mereka merasa nyaman gitu ya ketika berbicara dengan kita, seneng belanja di toko kita karena oh ini dijelasinnya enak nih sama si mbaknya. Biasanya kan kayak gitu ya. Si mbaknya ngejelasinnya detail betul. Jadi kita paham nih gimana cara pakai produknya, gimana cara misalnya merawat produknya, terus gimana cara juga perawatan untuk jangka panjangnya, misalnya seperti itu kurang lebih ya rekan Arsike ya. Oke, terima kasih rekan Arsike. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa kembali. Salam progres.